Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Yang saya hormati Pak Bupati Tangerang, ya saya sebut Bupati saja Pak, hanya persoalan waktu saja, tinggal seminggu lagi. Pak Bupati Bogor beserta Wakil Bupatinya, Bupati Kerawang, Bupati Purwakarta, kemudian Pak Kapolres Bogor yang telah memberikan insentif psikologi, kemudian Pak Dandim, kemudian Pak Polres Tangerang gitu ya. Kemudian Pak Dandimnya, seluruh para pejabat. Yang pertama bahwa kita harus menyampaikan duka yang mendalam atas kelalaian negara dalam menyelesaikan problem publik akut yang disebabkan karena salah kebijakan. Salah kebijakan itu adalah memberikan izin areal tambang, tidak memperhatikan psikologi publik, tidak memperhatikan aspek infrastruktur yang melahirkan kematian massal mencapai 100 orang lebih. Ini cermin negara telah secara sengaja membunuh orang. Dengan mengizinkan tapi tidak menyiapkan infrastruktur, itu kan sama dengan orang nyuruh pergi ke laut tanpa kapal, kemudian tanpa pelampung, dan kemudian kalau terbunuh itu kesengajaan. Untuk Indonesia, ini kalau di negara lain ini sudah digugat negara. Nah, untuk itu tidak lagi saya minta kepala PU tidak usah terlalu berteori. Nanti begini, waktunya begini. Saya tidak suka orang yang pesimis. Ikut dengan saya harus optimis. Kenapa? Selalu takutannya adalah APH. Saya yakini bahwa selama kita lurus, selama kita benar, selama yang kita tempuh adalah untuk kebaikan, jangan pernah takut. Kita dipimpin oleh Pak Prabowo yang menginstruksikan pada kita semua untuk berpihak pada rakyat, mengambil tindakan-tindakan yang cepat dan nyata dan terukur. Nah, hari ini Jawa Barat sudah punya fiskal yang cukup. Kita harus sudah mulai melangkah pada hal yang nyata. Hal yang nyata di depan kita adalah dua musibah yang sering terjadi. Yang pertama adalah musibah di Parung Panjang. Yang kedua adalah apa tidak malu orang Jawa Barat dalam setiap kenduri, dalam setiap minggu orang ngomongin puncak. Ngomongin puncak yang pungutan liar, kemacetan, orang pingsan, orang meninggal. Nah ini kan keterlaluan kita dalam membaca. Karena apa? Karena kebiasaan pejabatnya kalau satu minggu ikut liburan, bukan melihat orang yang liburan. Ini yang perlu menjadi catatan penting kita. Sehingga hari ini kita ambil dua hal menurut saya. Paparannya nggak usah panjang-panjang. Setiap paparan pasti gambarnya itu. Yang gitu-gitu cukup di WA-in, lihat di WA kita udah tahu paparan begitu. Eksekusinya cuma dua Pak. Parung Panjang tuh, nggak usah paparan lagi. Yang pertama adalah kalau mau tol panjang itu nanti harus AMDAL, belum perhitungan investasi 1 triliun kan dari Pemprov melalui BUMD-nya nanti harus kerjasama panjang Pak, gitu. Dan kalau dikerjakan mungkin selesainya tahun 2027 baru selesai. Nanti yang matinya tambah jadi 300. Saya nggak mau, gubernurnya Deddy Mulyadi nggak mau review. Nah, jadi yang dilakukan oleh kita hari ini adalah bangun jalan yang kewajiban jalan provinsi sekarang yang menghubungkan, yang menyelesaikan Parung Panjang. Tinggal meningkatkan kualitasnya saja Pak.
kualitasnya ditingkatkan, kemudian duitnya dari mana? Duitnya sudah ada Pak. Duit yang di BUMD 70 miliar tarik oleh Pemprov. Kan sudah ada 70 miliar nongol di situ. Itu di 70 miliar kalau di bank, kalau diputerin udah jadi berapa? Tarik Pak, kembali lagi ke Pemprov, alokasikan untuk jalan. Nah, di 2026 untuk tol itu terus sekarang ditempuh prosesnya. Jangan sampai kita berspekulasi ingin membangun tol tambang, tolnya udah 3 tahun nggak kebangun-bangun, jalan provinsinya nggak dibangun, yang matinya tamapannya. Ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk jalan yang puncak 2 sudah aja bikin perencanaan dengan baik. Lakukan, kalau mulai dari sekarang ada alokasi 100 miliar, 200 miliar, mulai dulu. Jangan dulu berpikir 7 triliun, jangan. 7 triliun tidak akan terwujud kalau tidak dimulai dari 100-200 miliar. Saya selalu menggambarkan tadi malam, merangkai jalan provinsi jangan terlalu berpikir idealis, harus 8 meter lebarnya, 12 meter, bebasin jalan. Jangan Pak. Kalau kita buka peta jalan, ada jalan yang tidak diakui oleh provinsi, tidak diakui oleh kabupaten, tidak diakui oleh desa, yang itu dibangun oleh leluhur kita Pak. Dari desa ke desa nyambung gini, terus nyambung gitu, disusuri, itu digerakin pakai TNI, kemudian pakai alat berat, digerakin gitu aja nyambung. Sehingga yang konsep jalan Sukabumi sampai Pangandaran itu cukup nyambungin jalan desa, nggak usah bikin konsep lagi perencanaan jalan provinsi. Itu cara cepat kita menyelesaikan masalah. Toh pada akhirnya ketika jalannya dibuka, yang pakai juga rakyatnya kan mobilnya ukuran kecil. Ini. Nah, rapat hari ini fokusnya satu, bukan membangun jalannya, karena fokus satu hari ini adalah putuskan yang sebagai Pak Kapolres kemarin, bagaimana mengatur jamnya dulu Pak. Gitu loh hari ini. Kita mengatur jamnya dulu, hari ini putusin, gitu kan? Agar apa? Agar anak sekolah pergi kerja tidak berbenturan dengan mobil tambang. Itu dulu. Kalau urusan jalan mah bangun mah nggak usah rapat begini, gitu loh. Nah itu dulu yang diputusin awal sekarang. Nah setelah itu nanti baru kita urusan langsung ke puncak 2. Karena puncak 2 lintas kabupaten. Kemudian kalau yang untuk itu kan jalannya sudah ada, itu perencanaannya internal kita aja Pak. Kemudian tahun ini berapa, kapan tendernya, kita mulai. Itu Pak. Sekarang silakan mulai dari Pak Kapolres dulu. Nah ini punya gagasan, diimplementasikan. Kemudian langkah-langkah apa yang mesti dilakukan sehingga nanti ketika terjadi pengaturan tidak boleh lagi ada korban. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Gubernur, pimpinan rapat, Pak Sekda, dan mohon maaf seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami langsung saja Pak Gubernur mohon izin laporan. Kami sampaikan dulu tentang kemarin hasil pertemuan kami dapat kunjungan Pak Gubernur ke kantor kami terkait pengungkapan narkoba 1 ton. Kami langsung curhatlah terkait masalah lama panjang. Langsung ke slide nomor yang jumlah kendaraan. Ya, balik. Mohon izin Pak Gubernur dan seluruh tamu undangan, perlu kami laporkan bahwa setiap hari kendaraan yang tercatat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Polres tercatat kurang lebih 3.000 kendaraan. Kemudian jumlah kantong parkir yang ada di sana hanya bisa menampung 650 kendaraan per hari. Itu pun sudah ditambah dengan kantong parkir yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor menggunakan tanah perhutani seluas 2,8 hektar. Kemudian lanjut, ini faktor-faktornya nanti kami langsung ke Dinas PU sama Dinas Perhubungan. Bapak lanjut. Nah, mohon izin kepada Bapak Gubernur dan seluruh tamu undangan bahwa permasalahan yang terjadi di lintasan Parung Panjang itu dari Cigudeg, Rumpin, Parung Panjang. Itu adalah meningkat angka kecelakaan lalu lintas. Nanti kami sampaikan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama kurang lebih kami hitung dari 5 tahun, 3 tahun, dan 2 tahun. Kedua adalah kondisi jalan yang rusak.
rusaknya dari median jalan yang semakin berlubang, kemudian kemacetan arus lalu lintas yang terjadi karena benturan terjadinya jumlah volume kendaraan antara aktivitas masyarakat ke pasar. Lalu kedua adalah benturan antara jemput anak sekolah setiap pagi dan siang hari bahkan sore hari. Kemudian yang keempat adalah kesehatan, jumlah yang sakit terkait dengan ISPA itu sangat tinggi, nanti biar dinas kesehatan yang akan menyampaikan. Lalu yang kelima, unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Ini berkali-kali dilakukan oleh masyarakat Parung Panjang khususnya, dan kami sering berhadapan langsung dengan masyarakat yang melaksanakan demo. Curhatan hatinya adalah seperti yang terjadi. Ketika kami mengelola curhatan masyarakat Pak Gubernur, besoknya terjadi lagi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengemudi dari supir-supir truk tersebut, hingga kami merasa dilema untuk menyikapi hal tersebut. Kemudian lanjut. Ini mohon izin Bapak, dilaporkan jalan yang rusak ini setiap tahun dari pemerintah Kabupaten Bogor atau dari Pemprov sudah ada perawatan, namun tetap berlubang-berlubang. Lanjut. Inilah yang terjadi setiap hari Bapak dalam kondisi hujan. Namun apabila dalam kondisi yang kering ini debunya akan penuh Bapak, mohon izin, sehingga penyakit ISPA itu tinggi di wilayah Parung Panjang. Oke, lanjut. Ini malam hari, Bapak, yang terjadi setiap hari kami merasa mengalami seperti ini. Di sini kita lihat bahwa penerangan jalan umum juga hampir nihil yang sebelah kanan, sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas naik. Lanjut. Dilaporkan kepada Bapak Gubernur seluruh tamu undangan, kemarin kami sempat, karena video viral yang Bapak kemarin dengan saya 100 yang meninggal dunia kurang lebih 2 tahun lebih. Perlu kami sampaikan bahwa total yang meninggal selama kami menjabat di sini adalah 104 Pak Gubernur. Dari tahun 2019 sampai 2004 total kejadian 424 yang meninggal dunia, mayoritas adalah masyarakat sana, adalah 195 orang. Luka berat sebanyak 104 orang, luka ringan adalah 231 orang. Meninggal satu itu kerugian yang besar buat kita. Kita nggak usah ngeliat jumlahnya ini, tapi meninggal satu itu adalah kehilangan nyawa bagi seseorang. Lanjut. Mohon izin dilaporkan Bapak, bahwa yang gambar truk terguling di kiri itu memakan 2 orang meninggal dunia, yaitu orang tua dan anak sekolah yang berjalan di sebelah kiri, disalip oleh kendaraan yang putih. Ternyata kendaraan putih menghindari mobil di depan, dia banting ke kiri. Kemudian yang kedua gambar truk menabrak rumah warga ketika malam hari. Seorang bapak-bapak tua tidur dilindas oleh truk tersebut karena penerangan jalan umum yang ada di situ dan median jalan yang ada di situ tidak seimbang. Mungkin nanti dari Dinas PUPR yang bisa menjelaskan. Kemudian gambar nomor 3 di bawah kanan, ini tidak ada luka yang meninggal dunia, ini luka berat, yaitu anak sepeda menabrak truk angkutan, namun ketika mobilnya itu ke kiri, yang sepeda patah kaki. Kemudian yang gambar kiri paling bawah itulah jumlah muatan yang melebihi dari kapasitas. Lanjut. Ini juga kejadian demi kejadian. Ini di sebuah rumah di truk angkutan tabrak toko, pick up nabrak, dan olah TKP dari anggota kami. Lanjut. Mohon izin kepada Kepala Dinas PU baik provinsi maupun pemerintah daerah, ini titik-titik blank spot yang dimana sering terjadinya angka atau sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia. Sudah kami petakan Bapak, nanti kami sampaikan ke Bapak bahwa inilah apakah dari kontur jalanannya, apakah media jalannya, atau jumlah dari kendaraan yang lewat. Ini protes-protes masyarakat yang terjadi dari tahun 2021 sampai 2024 kemarin. Lanjut. Ini protes dari angkutan barang ketika bila mana kami memberikan jam berlaku yang melaksanakan Perbuk Bupati Bogor tahun 2023, dan para supir angkutan barang malah menabrak portal yang kami
jaga secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dan aparat TNI. Ya, ini mohon izin dilaporkan kepada Pak Gubernur dan seluruh tamu undangan bahwa faktor saran langkah yang kami ambil, yang dapat kami berikan saran kepada pimpinan rapat pada hari ini adalah dari segi faktor jalan, yaitu mempercepat pembangunan tol khusus angkutan tambang seperti yang tadi dibahas, mohon izin. Kemudian kedua, melakukan perbaikan dan pelebaran jalan. Banyak kejadian-kejadian yang jalannya sangat rusak. Kemudian menambah PJU atau penerangan jalan umum. Kemudian yang keempat, melakukan penindakan seperti yang arahan Bapak Gubernur pada saat buka 5 tadi adalah bagaimana penerapan jam operasional itu harus benar-benar ditaati dan dipatuhi. Ketika aparat TNI Polri dengan pemerintah daerah itu bisa bekerja sama dan kompak dalam menyikapi ini, tentunya siapapun di belakang, mau ormas manapun, tidak akan mungkin berani kalau kita itu kompak. Karena mau izin dilaporkan kepada Pak Gubernur, itu mereka-mereka nabrak portal, melawan kita segala macam, tentunya ada yang menggerakkan. Namun ketika di sini aparat TNI Polri dan pemerintah daerah bisa bersinergi dengan baik, tentunya bisa kita lewati. Lalu kemudian faktor kendaraan, setiap angka kecelakaan yang kami cek tidak ada uji layak kendaraan yang tertib dilakukan oleh para pengusaha angkutan tersebut. Kemudian pengecekan jumlah muatan yang 12 ton diangkut menjadi 20 ton itu juga harus kita tertibkan. Penindakan yang dilakukan di badan bahu jalan, jumlah 3.000 kendaraan setiap hari yang lewat, kapasitas parkir 650 kendaraan, mereka parkir di pinggir jalan, itu harus kita tindak. Faktor lainnya, dan membuat pos terpadu dan pos pantau sudah kami lakukan Pak Gubernur, namun ditabrak oleh kendaraan-kendaraan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengambil quote yang disampaikan oleh Pak Idam Aziz, yaitu salus populis suprema lex esto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, nyawa kita sebagai taruhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Baik, terima kasih ya. Yang pertama, saya setelah tanggal 20 ini instruksi, sekarang syarat. Pertama, Sekda segera mulai besok menurunkan tim dokter memeriksa secara menyeluruh seluruh masyarakat yang ada di Parung Panjang tentang kondisi kesehatannya, terutama ISPA. Yang kedua, dari anggaran yang dimiliki hari ini, kalau ada anggaran untuk PJU, segera digerakkan untuk dipasang di Parung Panjang. Yang ketiga, portal-portal dibangun kembali dan nanti kita bikin pertemuan tingkat Polda, gitu kan? Tingkat Polda, tingkat Kodam, agar berbagai pihak yang hanya mencari keuntungan dari Parung Panjang menghentikan seluruh perilaku buruknya, melanggar hukum, melanggar kemanusiaan, menghancurkan infrastruktur. Yang berikutnya, nanti kita pergasan saja, siapapun yang melawan harus kita lawan. Mobil yang lewat ke situ adalah mobil yang memiliki standarisasi keselamatan. Yang tidak memiliki standarisasi keselamatan suruh balik. Caranya adalah dioperasinya menjelang masuk, bukan ketika sudah penuh muatan. Yang tidak sesuai dengan standar operasi suruh kembali. Karena apa? Karena mobil over muatan dengan kapasitas tinggi ini sekarang selalu menjadi biang dari kecelakaan, baik di jalan umum maupun di jalan tol. Ini yang menjadi fokus. Yang berikutnya adalah pemerintah provinsi segera menyusun di perubahan, memberikan kompensasi pada keluarga korban yang meninggal karena Parung Panjang. Saya ingin memberikan satu orang dikasih 50 juta satu keluarga. Ini bagian dari komitmen negara melindungi rakyat akibat kelalaian negara. Jadi 150 juta per keluarga Pak, nanti di perubahan anggaran. Bila perlu 1 juta, 100 juta per keluarga.
Ini adalah komitmen kita sebagai negara hadir menyelesaikan problem publik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya dengar dari Pak Sekda, dana 70 miliar itu katanya belum tentu ada di BUMD itu. Saya tidak mau tahu dana itu harus ada. Kalau tidak ada karena A, B, C, D, maka saya akan memprosesnya. Karena nggak boleh main-main terhadap nyawa rakyat. Karena itu uang negara. Kalau tujuannya untuk investasi jalan, ya investasi jalan. Nggak boleh digeser-geser. Kalau hari ini misalnya oleh BUMD-nya digeser untuk yang lain, ke yang lain, Anda pertanggungjawabkan segera kembalikan ke negara sebelum saya pimpin. Kemudian yang berikutnya sekarang tinggal Pak Kepala PU hitung saja berapa panjang ditambah lebarnya ditambah, gitu kan? Kemudian kapasitasnya ditingkatkan jalan itu. Yang biasa misalnya hanya 20 ton bebannya bisa nggak 60 gitu loh. Gak apa-apa biayanya lebih besar juga. Memang idealnya pakai tol, tapi kan lama Pak. Masih lama prosesnya perizinan, wah panjang banget gitu. Nah untuk itu dia tahun ini aja di perubahan sekarang dimasukkan dan kemudian dikerjakan. Dan insya Allah seluruh jajaran Polda, Polres semuanya akan mendukung Bapak, menjaga Bapak. Terima kasih, silakan Pak Kepala PU. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Kepala Daerah, Pak Kapolres dan Bapak Ibu sekalian. Dilaporkan Pak Gubernur menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sekda bahwa dari 28,3 km Pak ruas jalan provinsi antara Parung Panjang Gunar 13,5 kilo diantaranya dalam kondisi rusak berat. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa ada beberapa spot yang menjadi persoalan linear dengan apa yang kami identifikasi, Pak. Terima kasih arahan dari Bapak. Poin pentingnya mungkin barangkali Pak Gubernur yang ke arah utara, yang ke arah perbatasan Tangerang ini yang menjadi super prioritas. Barangkali, nah ini bisa kalau pakai kursornya. Nah dari arah Lebak Wangi itu yang ke arah utara Pak, itu yang paling super prioritas yang 13,4 km kira-kira begitu. Yang 1,1 kilo di tahun 2024 ini sudah kami kerjakan, tetapi problemnya adalah kalau masih tetap pada saat masa konstruksi Pak Kapolres kita buka, ini lama waktunya. Problem yang kedua adalah karena struktur jalannya sudah rusak Pak, mesti dibongkar. Ya, bongkar aja Pak. Bongkar kemudian dibuang. Nah ini butuh waktu Pak. Tapi saya optimis, ini bisa kita kerjakan dengan baik. Ya. Dengan catatan yang kedua mungkin Pak Gubernur, Pak Kapolres barangkali selama masa konstruksi Pak Sekda, ini tolong tidak diperkenankan dulu untuk dilewati Pak. Tutup dulu Pak. Tutup dulu sementara. Nah ini adalah salah satu alternatifnya Pak Gubernur, yang warna biru Pak, ungu Pak. Nah ini, jadi selama masa konstruksi ini tentunya harus dipindahkan dulu, dialihkan dulu Pak Bupati. Ini minta dialihkan. Ya, jadi tentunya akan bisa mempercepat proses pengerjaan dan juga lebih meningkatkan kualitas. Saya pikir itu mungkin Pak Gubernur tambahannya. Terima kasih atur nuhun Pak. Ya, baik. Terima kasih ya. Oh, gitu. Kepala PU saya kemarin nggak begitu, Pak. Lemas kalau setiap aja Pak. Hari ini PD-nya begitu karena mungkin berdampingan dengan kepala SDM, jadi energinya beda. Gitu. Lain. Jadi Pak Kapolres, siap. Selama proses pembangunan ditutup dulu. Siap. Nggak bisa maksa-maksa, biar nggak capek Pak. Pembangunan berjalan, mobil lewat, korbannya nanti makin banyak Pak yang meninggalnya. Jadi tutup dulu, kemudian Bapak sanggup mengerjakan tahun ini? Uangnya punya? Banyak, bilangnya Pak. Uangnya punya? Banyak. Ada. Kemudian saya Pak Bupati Bogor, Pemprov nanti akan memberikan kompensasi pada 104 korban meninggal karena kelalaian negara. Satu keluarga saya kasih 100 juta Pak.